salah satu peran negara yang diambil oleh Al-Wasliyah adalah mencerdaskan. Itu jelas di pembukaan Undang-Undang Dasar Negara 1945. Itu tugas negara. Artinya secara ibadah sesungguhnya dengan Bu Menteri nggak ada yang berbeda. Kalau sudah nggak ada yang berbeda, kenapa nggak sama-sama? Kan kira-kira begitu ya. Lagi-lagi kami atas nama pemerintah, atas nama negara bermohon agar Al-Wasliyah pun mengambil bagian untuk meningkatkan sumber daya manusia. Dip dip dip, Deddy Iskandar Batubara. Dip dip dip, Deddy Iskandar Batubara. Satukan langkah untuk Indonesia, dan hidup itu adalah ibadah. Dip dip dip, Deddy Iskandar Batubara. Dip dip dip, Deddy Iskandar Batubara. Para ustadz, guru-guru, pengurus Muslimat Al-Wasliyah, ini yang seragamnya paling kompak sore hari ini. Tepuk tangan untuk Muslimat Al-Wasliyah Sumatera Utara. Hadir juga Angkatan Putri Al-Wasliyah, walaupun jumlahnya lebih banyak Muslimat ketimbang Angkatan Putri. Bu Menteri, kalau Angkatan Putri ini selevelnya Fatayat lah kalau di Nahdlatul Ulama. Seragamnya baru juga saya lihat. Kemudian hadir juga dari mahasiswa, himpunan mahasiswa Wasliyah, dari Gerakan Pemuda Al-Wasliyah, Ikatan Pelajar Al-Wasliyah, Ikatan Sarjana Al-Wasliyah, kemudian Ikatan Guru dan Dosen Al-Wasliyah, teman-teman dari Lembaga Amil Zakat Al-Wasliyah, kemudian para asatidz, tuan-tuan sekalian ya, tak saya sebut satu persatu nama dan jabatannya, seluruhnya yang dirahmati Allah. Itu adalah Pak Deddy Iskandar karena selama ini taunya beliau pakai masker. Jadi saya astagfirullahaladzim, ternyata begitu buka masker belum pernah Pak lihat Bapak nggak pakai masker. Jadi mohon maaf, saya benar-benar tadi nggak, makanya saya buka masker. Barangkali nanti ibu-ibu ketemu saya di jalan mungkin nggak bisa mengenali karena pakai masker, maka saya buka. Inilah saya, Bu. Ternyata kalau dibuka maskernya memang lebih cantik. Sekali lagi terima kasih sekali mendapatkan penerimaan yang baik dari ini kolega Komite 3 DPD RI yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Deddy Iskandar Batubara. Saya juga senang karena datang ke Al-Wasliyah ini didampingi oleh Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI yang tadi saya cerita ke Pak Marwan. Memang kami baru membantu Al-Wasliyah ini di dapil beliau. Tadi Pak Deddy menyampaikan bahwa Al-Wasliyah itu tersebar di seluruh Sumatera Utara. Mungkin barokahnya harus diperluas, Pak Marwan dan Sobat. Pertama tentu kita mengucapkan selamat datang kepada Bu Menteri di Al-Wasliyah Sumatera Utara. Inilah ormas Islam tertua dan pertama lahir di Sumatera Utara, namanya Al-Jam'iyah Al-Wasliyah. Lahir 30 November 1930 di Kota Medan, ibu kotanya Sumatera Utara ini. Tentu saja kehadiran Bu Menteri di kantor Al-Wasliyah ini sekaligus sebagai simbol bahwa Bu Menteri hakikatnya sudah datang ke 5 perguruan tinggi Al-Wasliyah yang ada di Sumatera Utara, 11 panti asuhan Al-Wasliyah, dan 619 sekolah dan madrasah Al-Wasliyah yang tersebar di seluruh Sumatera Utara. Tentu kehadiran ini kesannya biasa saja, hanya dihadiri beberapa orang di tempat ini. Tapi mohon maaf Bu Menteri, saya mendapatkan apresiasi dan ucapan penghormatan yang luar biasa. Titip salam seluruh warga Wasliyah yang tersebar di seluruh wilayah Sumatera Utara. Saya kira Sumatera Utara ini provinsi terbesar di Pulau Sumatera dengan 15 juta penduduk yang saya kira Bang Marwan punya dapil paling luas karena punya 19 kabupaten kota untuk satu dapilnya. Dan tentu saja kunjungan hari ini adalah bagian dari
silaturahim kita semua. Saya yakin Bu Menteri datang kemari tidak seperti datang ke tempat yang lain. Karena Wasliyah ini sama saja. Kami pakai sarung di sini, kami baca kunut di sini, kami baca Yasin, kami tahlilan, kami tahtim. Artinya secara ibadah sesungguhnya dengan Bu Menteri nggak ada yang berbeda. Kalau sudah nggak ada yang berbeda, kenapa nggak sama-sama? Kan kira-kira begitu ya. Ini yang selalu mendampingi saya kalau ke Sumatera Utara, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Bapak Baharudin Syakian. Terima kasih dari pagi sampai sore hari ini. Teman-teman Ketua DPW PKB Sumatera Utara, lengkap jajarannya. Dan saya juga ingin menyapa ibu-ibu Muslimat Al-Wasliyah. Ibu seragamnya mirip dengan Fatayat NU. Ya memang semakin banyak tanda-tanda kesamaan itu, mulai dari amalia sampai seragam pun mirip-mirip dengan Fatayat NU. Dan tentu saja seluruh pengurus lembaga organ bagian Al-Wasliyah dan seluruh, karena ini lembaga pendidikan sivitas akademika di lingkungan Al-Wasliyah ini. Bu Menteri yang kami hormati, tadi saya kira Bang Bahar selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja yang juga Wakil Ketua di Pengurus Wilayah Al-Wasliyah Sumatera Utara mendampingi Bu Menteri dalam beberapa kegiatan sebelum kemari. Titip salam tentu saja beberapa pengurus yang lain yang tidak bisa berhadir, para ulama-ulama kita, orang-orang tua kita yang belum berkesempatan hadir bersilaturahim dengan Bu Menteri. Dan saya berterima kasih kepada DPW PKB Sumatera Utara yang sudah membangun silaturahim dan kemudian akhirnya kunjungan Bu Menteri ini hari ini bisa terlaksana. Terima kasih Bang Muin Pulungan, Bang Jansen dan teman-teman yang kemarin sudah mendahului datang bersilaturahmi ke tempat kita ini. Syukur alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini, izin Pak Dedi, saya memang mewajibkan diri untuk silaturahmi. Saya merasa berdosa karena sudah pernah ke Sumatera Utara selama jadi menteri ini, tapi baru bisa berkunjung pada kesempatan sore hari ini. Sudah baru berkunjung, tapi mohon maaf mungkin jadwalnya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Saya telat beberapa menit atau beberapa jam. Jam ya Bu? Jam Bu. Saya merasa bahwa lebih baik saya telat daripada saya membatalkan untuk tidak datang ke Al-Wasliyah. Kenapa saya mewajibkan saya untuk datang ke sini? Tentu saya juga tidak pantas kalau merepresentasikan negara atau pemerintah, tapi sekurang-kurangnya kehadiran saya ini adalah bentuk apresiasi negara, apresiasi pemerintah kepada Jamiah Al-Wasliyah yang telah berkontribusi sangat besar, bahkan mengambil peran-peran negara. Salah satu peran negara yang diambil oleh Al-Wasliyah adalah mencerdaskan. Itu jelas di pembukaan Undang-Undang Dasar Negara 1945. Itu tugas negara. Mencerdaskan itu tugas negara. Tapi dengan penuh kesadaran, tanpa berpikir mendapatkan imbal balasan dari negara, ternyata Al-Wasliyah telah melakukan peran-peran negara tersebut. Sungguh tidaklah cukup dengan mengucapkan terima kasih saja, karena terlalu besar jasa yang diberikan Al-Wasliyah kepada negara. Tentu harusnya negara secara sistematis, baik pemerintah maupun pemerintah provinsi, Pak Kadis, harus secara sistematis merumuskan bagaimana negara berterima kasih kepada Al-Wasliyah. Jadi kalau saya berkunjung ini nggak ada apa-apanya Pak, Bu, Ibu-ibu, nggak ada apa-apanya. Saya malu sebenarnya karena terlalu besar jasa yang diberikan oleh Al-Wasliyah kepada bangsa dan negara. Oleh karena itu mari dengan sangat terbuka kami ingin terus menunjukkan terima kasih negara melalui Kementerian Ketenagakerjaan. Nanti Pak Kadis bisa merumuskan bagaimana cara berterima kasih kepada Al-Wasliyah melalui program yang ada di pemerintah Sumatera Utara.
Yang pertama yang saya sampaikan Bu Menteri bahwa Al-Wasliyah Sumatera Utara ini organisasi terbesar di sini. Maka kami sebagai ormas Islam yang tidak berafiliasi ke partai politik manapun, sifatnya independen, sangat sangat terbuka untuk sehingga kemudian di Al-Wasliyah ini hampir semua partai politik pengurusnya ada di sini. Tapi tadi saya di ruangan dengan Bang Marwan, saya bilang, Bang, sepanjang pemilu yang pernah diselenggarakan, Dapil Sumut 1 dan Sumut 3 ini belum pernah ada PKB jadi DPR RI, saya bilang begitu. Barangkali kalau dikasih sama Al-Wasliyah jadi itu Bang, saya bilang begitu Bu Menteri. Soal siapa orangnya, apakah sekretaris wilayah atau siapa, nanti lagi kita diskusikan. Kementerian Ketenagakerjaan adalah kementerian yang memiliki tusi utamanya adalah peningkatan kompetensi sumber daya manusia. Kita punya PR yang cukup besar yang tidak bisa dilakukan oleh pemerintah sendiri. Lagi-lagi kami jangankan berterima kasih, kami lagi-lagi meminta bantuan kepada Al-Wasliyah untuk menyelesaikan PR kita ini, meningkatkan sumber daya manusia kita. Kita akan dapat bonus demografi, puncaknya sampai tahun 2030, usia produktif, usia sampai 65 tahun itu lebih dominan dibandingkan usia di luar itu. Bayangkan dapat bonus demografi, tapi kita tidak mampu mengelola bonus ini. Kalau kita tidak bisa mengelola bonus ini, maka bonus ini bukan menjadi manfaat, justru madorot yang akan kita peroleh. Na'udzubillah min dzalik. Lagi-lagi kami atas nama pemerintah, atas nama negara bermohon agar Al-Wasliyah pun mengambil bagian untuk meningkatkan sumber daya manusia. Yang saya tahu meskipun tidak diminta, itu sudah dilakukan oleh Al-Wasliyah sejak tahun 1930. Jadi Al-Wasliyah ini lebih tua dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tanpa diminta, dengan kesadaran, kerelaan hati, tanpa minta balasan, telah dilakukan terus oleh Al-Wasliyah. Saya tahu tadi Bu Menteri juga barangkali berkunjung ke BLK. Mudah-mudahan Bu Menteri, insya Allah Al-Wasliyah punya stok pengajar yang cukup punya kualifikasi. Kalau sewaktu-waktu dibutuhkan tenaga dan pikirannya untuk membantu dan berkontribusi, insya Allah pengajar-pengajar profesional Wasliyah siap untuk dilibatkan di pengembangan BLK, baik sebagai tenaga pengajar ataupun yang lainnya. Kalau tenaga pengajar, insya Allah SMK, SLA, SLTA dan Madrasah Aliyah kita total di Sumatera Utara ada 93. Kemudian yang kedua, juga saya kira kalau ada program-program Kementerian Ketenagakerjaan yang bisa dikerjasamakan dengan pengurus wilayah Al-Wasliyah Sumatera Utara ataupun lewat pengurus besar di Jakarta, tentu kami akan sangat siap untuk itu. Dalam konteks lokal di Sumatera Utara, tentu saya beserta dengan seluruh sahabat-sahabat yang mengurus Al-Wasliyah di Sumatera Utara ini akan sangat siap jika kemudian ke depan ada hal strategis yang menjadi program Kementerian Ketenagakerjaan, dan kami insya Allah siap untuk itu. Termasuk juga barangkali sosialisasi soal undang-undang yang sedang atau akan dibahas oleh DPR melalui usulan pemerintah dan seterusnya, saya kira. Kemudian, oleh karena itu mungkin tidak bisa merepresentasikan negara, tapi jika kami boleh menjadi bagian dari negara, kami ingin juga mengajak Al-Wasliyah untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di Sumatera Utara ini. Yang sedang kita bangun adalah BLK komunitas. BLK komunitas ini adalah BLK yang mendekat kepada komunitas. Komunitas mana? Komunitas berbasis pesantren diantaranya, berbasis kelompok keagamaan. Dan karena Indonesia ini didominasi oleh masyarakat muslim, maka kelompok pesantren menjadi kelompok yang menurut pandangan kami adalah kelompok yang selama ini masih ada gap kesenjangan kompetensi. Karena keseriusan pesantren, lembaga pendidikan Islam itu untuk meningkatkan pengetahuan agama,
maka kadang-kadang terlupakan untuk menyiapkan kompetensi mereka menyambut pasar kerja. Oleh karena itu, kalau biasanya yang mengajukan itu lembaga pendidikan, pesantren, tapi ini balik. Saya mengajukan diri kepada Al-Wasliyah, kiranya bisa dibangun BLK komunitas di Al-Wasliyah. Jika diperlukan, tidak hanya yang ada di Medan, mungkin di beberapa tempat yang lain. Karena kami meyakini bahwa ini adalah cara kami berterima kasih dan cara kami meminta bantuan untuk sama-sama meningkatkan kompetensi sumber daya manusia untuk warga Al-Wasliyah. Ini yang kebalik biasanya itu mereka mengajukan kepada kami yang sekarang minta, ayo dong please kita bangun BLK komunitas di lingkungan Al-Wasliyah. Mudah-mudahan Ayahanda Dedi Iskandar berkenan membukakan kami agar kami bisa bersama-sama dengan Al-Wasliyah meningkatkan kompetensi bagi jamaah Al-Wasliyah. Kemudian yang berikutnya, saya kira Bu Ida Fauzia ini, Bapak Ibu sekalian, beliau ini kader senior di PKB. Jadi wajar kalau kemudian hari ini jadi menteri. Tentu nasihat dan kemudian pandangan bagi kita semua yang hari ini hadir di majelis ini sangat kita harapkan lah. Mudah-mudahan kehadiran Bu Menteri ini bukan sekedar hari ini saja, tapi tentu saja setelah ini nanti akan kita teruskan. Dan sesungguhnya secara ex officio kita sudah punya perwakilan, ada Kadis Tenaga Kerja sebenarnya, Bang Bahar Siagian, yang tinggal menerjemahkan secara teknis dan praktis gitu. Kalau Bang Marwan gak usah ragu dan sanksi. Sampai beliau diprotes oleh kader-kader NU karena kemarin terlalu banyak ngasih bantuan untuk sekolah-sekolah Al-Wasliyah di Labuan Batu Utara. Tapi pun begitu Bang Marwan, jangan sanksi ya Bang. Kasihkan aja terus untuk Al-Wasliyah, insya Allah Al-Wasliyah membawa berkah untuk Abang, insya Allah. Dan tentu saja tadi juga diceritakan kami meresmikan jurusan pariwisata dan maritim yang berstandar internasional. Kami mendapatkan soft loan dari pemerintah Austria untuk membangun dua jurusan ini, pariwisata dan maritim. Kenapa pariwisata kami taruh di Balai Pelatihan Vokasi Medan? Karena kami ingin juga bersama-sama dengan masyarakat Sumatera Utara untuk menjadikan Danau Toba sebagai destinasi wisata super premium yang disiapkan oleh masyarakat Danau Toba sendiri. Masyarakat Danau Toba harus menjadi tuan rumah di wilayah Danau Toba. Jadi kami bersiap untuk menyambut kompetensi yang dibutuhkan dengan keberadaan Danau Toba sebagai destinasi wisata super prioritas. Dan banyak hal lain Ayahanda yang mungkin kita bisa kerjasamakan. Saya kira Mbak Dita ini kami titipkan untuk bisa menyerap aspirasinya Al-Wasliyah ini dan teman-teman DPW PKB Sumatera Utara, dan tentu saja dengan Pak Marwan Dasopang yang selama ini sudah menjadi Pak Wakil, meskipun dapilnya tidak di Sumut 1, tapi paling tidak menjadi wakil wakil masyarakat Sumatera Utara. Saya kira bisa menjadi fasilitator untuk menjembatani apa yang tidak bisa kita diskusikan pada sore hari ini. Sekali lagi terima kasih yang banyak atas kehangatannya, dan mohon maaf yang sebesar-besarnya sudah terlambat datangnya, pulangnya sudah buru-buru. Dan saya berharap juga bagi kita semua yang berhadir hari ini, tentu saja kunjungan-kunjungan seperti ini akan semakin menambah silaturahim kita makin kuat, dan insya Allah rezeki pun akan semakin terbuka lebar. Kan Nabi mengatakan dari hadis riwayat muttafaqun alaih dari Anas, man arada ay yubsatalahu rizki wa yunsa'alahu fi atharihi falyasir rahim. Yang mau dilapangkan rezekinya, dipanjangkan usianya, maka bangun dan rajutlah silaturahim. Kami ingin menghadiahkan satu pantun beli tasbih di kota Mekah, dibawa pulang ke kota Medan. Kita harus dukung terus Al-Wasliyah agar negara semakin damai dan aman. Nasrullah fathun qarib. Wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.